Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Lekok dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Nah, kelompok 6 ini terdiri dari Marta, Dava, Medita, Vianda, dan juga saya sendiri, Teori Givan, dengan NIM 2023-50252. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita ingin melihat dulu apa saja yang dibahas dalam PSAK 46 ini. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Lalu kedua ada pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Lalu yang ketiga ada aset dicatat pada nilai wajar. Lalu yang keempat ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Dan terakhir kita akan membahas mengenai goodwill. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Jadi, sebenarnya apa sih itu PSAK 46? Jadi, PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, PSAK ini mengatur cara perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilan atau kita kenal sebagai PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ada dua hal utama yang menjadi tujuan dibuatnya PSAK nomor 46 ini. Yang pertama adalah pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, ada transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai ruang lingkup. Nah, jadi PSAK 46 diterapkan secara khusus untuk akuntansi, baik dalam bentuk pajak penghasilan kini maupun pajak tangguhan. Ruang lingkup PSAK 46 tidak hanya terbatas pada pajak penghasilan dalam negeri, tapi juga mencakup pajak penghasilan luar negeri selama pajak tersebut didasarkan pada laba kena pajak suatu entitas. Nah, selain itu, standar ini juga mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak yang dipotong atas distribusi keuntungan. Misalnya apa aja? Ada dari entitas pada induk perusahaan, atau dari entitas asosiasi kepada investor, dan juga dari joint arrangement kepada para pihaknya. Nah, dengan kata lain, jika suatu entitas membayar atau menerima pajak karena distribusi laba, maka hal itu juga termasuk dalam cakupan PSAK 46. Meskipun cakupannya luas, PSAK 46 tidak mengatur metode pencatatan hibah pemerintah dan kredit pajak investasi secara langsung. Topik itu sudah diatur sendiri dalam PSAK 61, yaitu akuntansi hibah pemerintah. Akan tetapi, perbedaan temporer yang timbul sebagai akibat dari hibah atau kredit pajak investasi tetap harus diakui dan diproses melalui ketentuan yang terdapat dalam PSAK 46 ini. Jadi, walaupun hibahnya sendiri tidak diatur di sini, jika menimbulkan dampak pajak penghasilan, maka perlakuan tetap mengacu ke PSAK 46. Gitu. Baik, lanjut kita bahas mengenai definisi. Ya, di mana ini adalah nomor 5 dari PSAK 46. Nah, ada beberapa istilah penting dalam PSAK 46, teman-teman. Yang pertama ini kita ada aset pajak tangguhan. Apa sih aset pajak tangguhan ini? Jadi merupakan jumlah pajak penghasilan yang bisa dipulihkan di masa depan. Nah, aset-aset ini timbul karena satu, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dua, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan yang ketiga, kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Tentu, selama peraturan perpajakan mengizinkan penggunaannya. Lalu yang kedua ada beban pajak atau penghasilan pajak. Ini adalah jumlah gabungan dari pajak kini dan dari pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi perusahaan untuk suatu periode. Jadi, ketika perusahaan menyusun laporan keuangannya, yang diakui sebagai beban pajak bukan hanya pajak tahun ini saja, teman-teman, tapi juga dampak dari masa depan. Nah, lalu ada dasar pengenaan atas aset atau liabilitas. Ini adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Lalu juga ada laba akuntansi yang merupakan laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Dan laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal yang merupakan laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas penghasilan yang terutang atau dipulihkan. Nah, lanjut.
Masih di nomor 5 ada liabilitas pajak tanggungan yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Jadi ini adalah pajak yang kemungkinan harus dibayar di masa depan karena adanya perbedaan temporer kena pajak. Lalu juga ada pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dapat dipulihkan untuk suatu periode berdasarkan laba kena pajak yang dihitung sesuai aturan fiskal. Nah, di sini juga ada teman-teman, sorry, di sini juga ada perbedaan temporer. Nah, apa sih perbedaan temporer? Ini adalah selisih antara catatnya aset atau liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajaknya menurut perhitungan fiskal. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa perhitungan akuntansi dan perhitungan fiskal atau pajak itu ada yang beberapa berbeda teman-teman. Nah, perbedaan temporer ini juga dibagi dua. Pertama ada perbedaan temporer kena pajak, ya, di mana ini menyebabkan penghasilan kena pajak di masa depan, misalnya penyusutan fiskal lebih cepat dari komersial. Lalu yang kedua ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Nah, kalau yang ini tuh menyebabkan pengurangan pajak di masa depan, ya sama tetapi contohnya seperti penyisian piutang tak tertagih yang diakui secara akuntansi tapi belum diakui secara fiskal. Nah, terus ada nomor 6 ini beban pajak atau beban penghasilan. Jadi dari beban pajak ini penghasilan pajak ini dan beban pajak tanggungan atau penghasilan pajak tanggungan. Ini sudah dibahas sebelumnya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, ini ada dasar pengenaan pajak atas aset. Dasar pengenaan pajak atas aset adalah jumlah yang bisa kita kurangkan untuk tujuan pajak terhadap manfaat ekonomi yang akan diterima di masa depan. Contohnya apa? Nah, contohnya itu jika aset menghasilkan penghasilan yang dikenakan pajak, maka dasar pengenaannya bisa lebih rendah dari nilai yang tercatatnya. Lalu, tetapi jika manfaat dari aset tersebut tidak dikenakan pajak, maka dasar pengenaannya sama dengan jumlah yang tercatat dari aset tersebut. Nah, kita harus ingat teman-teman bahwa prinsip ini sangat penting karena dasar pengenaan pajak akan menentukan ada atau tidaknya aset atau liabilitas pajak tanggungan. Lalu ada nomor 8, ini dasar pengenaan pajak atas liabilitas. Nah, untuk liabilitas, dasar pengenaannya adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi nilai yang bisa dikurangkan secara fiskal di masa depan. Misalnya, jika perusahaan mencatat liabilitas bonus karyawan sebesar 100 juta, jika menurut pajak bonus itu baru bisa dikurangkan setelah dibayar. Maka selisih waktu ini akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Nah, untuk nomor 9, tidak semua item yang ini punya dasar pajak ini akan muncul di neraca. Misalnya ada biaya riset. Dalam akuntansi, biaya riset ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Tetapi dalam pajak, biaya riset baru bisa dikurangkan setelah ada kriteria tertentu atau diakui pada periode pajak tertentu. Nah, di laporan posisi keuangan, biaya riset mungkin tidak tampak sebagai aset, tapi karena dalam perpajakan ia akan dikurangi nanti, atau bisa dikurangi, maka timbul yang disebut perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Ini berarti perusahaan memiliki hak untuk mengurangi beban pajaknya di masa depan sehingga menghasilkan aset pajak tanggungan. Gitu. Lanjut, nomor 10 ini jika dasar pajak tidak jelas. Nah, terkadang dasar pengenaan pajak atas suatu aset atau liabilitas tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang pajak. Dalam kondisi ini, PSAK 46 mengarahkan kita untuk kembali ke prinsip dasarnya, ini jika pemulihan suatu aset atau penyelesaian suatu liabilitas akan menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih besar atau lebih kecil di masa depan, maka itu perlu diakui sebagai liabilitas atau aset pajak tangguhan. Contohnya, bisa terjadi saat perusahaan menjual aset yang nilainya berbeda antara catatan akuntansi dan fiskal, atau saat menggunakan estimasi pengurangan pajak tertentu yang belum pasti. Lalu yang nomor 11, ini dalam konsolidasi keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasian, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan konsolidasian yang dibandingkan dengan dasar pengenaan pajaknya, baik menurut laporan fiskal gabungan atau pajak tiap entitas. Kalau entitas menyusun SPT konsolidasi, maka dasar pengenaan pajaknya mengacu ke SPT konsolidasi tersebut. Artinya, dalam konsolidasi, kita perlu menyesuaikan perbedaan temporer secara grup, yang ini bukan entitas atau per entitas, dan ini akan menentukan aset atau liabilitas pajak tanggungan dalam skala gabungan. Nah, berikutnya, ke pengakuan pajak ini dan liabilitas pajak ini.
Pengakuan pajak kini. PSAK 46 ini mengatur bahwa jumlah pajak kini yang masih harus dibayar untuk periode berjalan dan sebelumnya harus diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Sebaliknya, jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar daripada jumlah yang seharusnya terutang, maka kelebihannya diakui sebagai aset, karena itu adalah jumlah yang bisa diklaim kembali dari otoritas pajak. Nah, jadi posisi keuangan perusahaan bisa menunjukkan baik utang pajak atau liabilitas maupun utang pajak aset, tergantung kondisi pembayaran dan perhitungan laba kena pajaknya. Nah, terakhir nomor 13 mengenai pengakuan rugi fiskal sebagai aset pajak. PES AK 46 juga menjelaskan bahwa jika perusahaan mengalami rugi fiskal, maka rugi ini bisa diakui sebagai aset pajak tangguhan selama peraturan perpajakan mengizinkan rugi tersebut dikompensasi ke periode sebelumnya atau mendatang. Contohnya, jika di tahun 2024 perusahaan tuh rugi 100 juta dan menurut peraturan pajak, rugi itu boleh digunakan untuk mengurangi laba kena pajak tahun 2025. Maka perusahaan bisa mengakui manfaat tersebut sebagai aset pajak tangguhan di laporan keuangan 2024. Ini penting karena menunjukkan bahwa meskipun saat ini perusahaan rugi, tapi di masa depan perusahaan juga bisa menghemat pajak dan informasi itu perlu disampaikan dalam laporan keuangan. Maaf, masih ada satu lagi terakhir. Ini nomor 14 mengenai ketentuan pengakuan rugi pajak. Nah, jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak dari periode sebelumnya, maka manfaat tersebut tetap harus diakui pada periode ketika rugi pajak terjadi, bukan ketika kompensasinya dilakukan. Namun, pengakuan ini hanya boleh dilakukan jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat tersebut benar-benar akan dinikmati oleh entitas dan bahwa nilainya dapat diukur secara andal. Jadi, PSAK 46 ini mengedepankan prinsip-prinsip tentang kehati-hatian agar informasi pajak tanggungan disajikan secara realistis dan relevan. Nah, dari keseluruhan PSAK yang dibahas tadi dari nomor 1 sampai 14, kita dapat menyimpulkan bahwa standar ini mengatur secara detail bagaimana perusahaan mencatat pajak kini dan pajak tanggungan dalam laporan keuangan. Lalu konsep perbedaan temporer menjadi dasar utama dalam menentukan apakah pajak akan berdampak di masa depan atau tidak. Baik aset maupun liabilitas pajak tanggungan juga harus diukur dengan dasar dan tarif pajak yang berlaku serta diakui secara konsisten dan andal. Oke, sekian penjelasan saya untuk PSAK 46 nomor 1 sampai 14, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Marta. Terima kasih. Perbedaan temporer kena pajak. Menurut paragraf 15, liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika perbedaan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang bukan berasal dari kombinasi bisnis, dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak pada saat transaksi terjadi, kecuali untuk perbedaan temporer kena pajak yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Karena liabilitas pajak tanggungan ini harus diakui sesuai dengan paragraf 39. Menurut paragraf 16, pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomik yang akan mengalir ke entitas pada periode masa depan. Jika jumlah tercatat aset lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomik kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya, paragraf 17. Perbedaan temporer ketika penghasilan atau beban diakui dengan perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba kena pajak. Selanjutnya, paragraf 18. Perbedaan temporer juga timbul ketika yang pertama yaitu aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 22. Yang kedua, aset direvaluasi dan tidak ada penyelesaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Yang ketiga, goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal,
Sebagai contoh, jika manfaat yang diperoleh entitas dari hibah pemerintah terkait dengan aset tidak kena pajak. Yang kelima, jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau kepentingan dalam pengaturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau kepentingan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kombinasi bisnis. Menurut paragraf 19, dalam pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul jika dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Yang selanjutnya, aset dicatat pada nilai wajar. Menurut paragraf 20, SAK mengizinkan atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi. Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali atas suatu aset ke nilai wajar, mempengaruhi laba kena pajak atau rugi pajak untuk periode berjalan, maka dasar pengenaan pajak aset disesuaikan hingga tidak ada perbedaan temporer. Perbedaan antara jumlah tercatat aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer, sehingga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Hal ini akan terjadi walaupun yang pertama, entitas tidak memiliki intensi untuk melepaskan aset. Dalam kasus tersebut, jumlah tercatat aset revaluasian tersebut akan dipulihkan melalui penggunaan dan ini akan meningkatkan laba kena pajak yang melebihi depresiasi yang diperkenankan untuk tujuan pajak pada periode masa depan. Atau yang kedua yaitu pajak atas keuntungan modal capital gain ditangguhkan jika hasil dari pelepasan aset diinvestasikan pada aset serupa. Dalam kasus tersebut, pajak akhirnya akan menjadi terutang atas penjualan atau penggunaan aset serupa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu goodwill. Menurut paragraf 21, goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diukur sebagai selisih lebih nilai gabungan dari yang pertama yaitu imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK 22, kombinasi bisnis yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Yang kedua, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi sesuai dengan PSAK 22. Yang ketiga, dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi terhadap selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, diukur sesuai dengan PSAK 22. Pengakuan awal aset atau liabilitas. Menurut paragraf 22, perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan sebuah aset atau liabilitas. Sebagai contoh, jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Menurut paragraf 23, sesuai dengan PSAK 50, instrumen keuangan, penyajian penerbitan instrumen keuangan majemuk sebagai contoh obligasi dapat dikonversi, mengklasifikasikan komponen liabilitas sebagai liabilitas dan komponen ekuitas sebagai ekuitas. Mungkin saja dasar pengenaan pajak atas komponen liabilitas pada pengakuan awal adalah sama dengan jumlah tercatat awal penjumlahan komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Perbedaan temporer kena pajak yang dihasilkan timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas yang secara terpisah dari komponen liabilitas. Perbedaan temporer dapat dikurangkan. Menurut paragraf 24, aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer. Dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Menurut paragraf 25, pengakuan liabilitas mengandung makna bahwa jumlah tercatat liabilitas akan diselesaikan di periode masa depan
dengan aliran keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Paragraf 26 membahas tentang contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan. Yang pertama, imbalan pasca kerja seperti pensiun yang diakui sekarang tetapi pengurangannya baru bisa dilakukan saat dibayarkan nanti. Yang kedua, biaya riset dan pengembangan yang diakui secara akuntansi tetapi pengurangannya ditangguhkan menurut aturan pajak. Menurut paragraf 27, pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan dalam menentukan laba kena pajak periode laporan. Menurut paragraf 28, terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba tersebut. Jika terdapat perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah terkait dengan otoritas perpajakan yang sama, dan entitas kena pajak atau wajib pajak yang sama diharapkan akan dibalik. Yang pertama, pada periode yang sama dengan pembalikan perbedaan temporer diharapkan dapat dikurangkan, atau yang kedua pada periode ketika rugi pajak timbul dari aset pajak tangguhan dapat ditarik kembali atau dilimpahkan. Menurut paragraf 29, jika perbedaan temporer kena pajak terkait dengan otoritas yang sama entitas, kena pajak yang sama tidak mencukupi, maka aset pajak tangguhan diakui sepanjang yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh laba kena pajak yang memadai terkait dengan otoritas perpajakan yang sama, dan entitas kena pajak yang sama pada periode yang sama dengan terjadinya pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang kedua, peluang perencanaan pajak tersedia untuk entitas yang akan menciptakan laba kena pajak pada periode yang sesuai. Selanjutnya, paragraf 30 membahas tentang peluang perencanaan pajak merupakan tindakan yang akan diambil entitas untuk menciptakan atau meningkatkan laba kena pajak pada periode tertentu sebelum kadaluarsa rugi pajak atau pelimpahan kredit pajak. Sebagai contoh, laba kena pajak mungkin saja dapat diciptakan atau ditingkatkan dengan yang pertama, memilih untuk memperoleh penghasilan bunga kena pajak dengan dasar yang diterima atau yang akan diterima. Yang kedua, menangguhkan klaim atas pengurangan tertentu dari laba kena pajak. Yang ketiga, menjual dan mungkin menyewa kembali aset yang telah naik nilainya tetapi dasar pengenaan pajaknya belum disesuaikan untuk mencerminkan kenaikan nilai tersebut. Yang keempat, menjual aset yang menghasilkan laba tidak kena pajak seperti obligasi pemerintah, agar dapat membeli investasi lain yang dapat menghasilkan laba kena pajak. Pembahasan paragraf 33. Pengakuan awal aset dan liabilitas. Salah satu contoh timbulnya aset pajak tangguhan ketika pengakuan awal aset adalah ketika hibah pemerintah terkait aset tidak kena pajak mengurangi jumlah tercatat aset, tetapi untuk tujuan pajak tidak mengurangi jumlah dapat didepresiasikan aset tersebut atau dasar pengenaan pajaknya. Nama saya Medita Putri dengan NIM 2023500183. Selanjutnya saya akan membahas tentang rugi pajak belum dikompensasi serta kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Pada paragraf yang ke-34 ini, yaitu aset pajak tanggungan diakui untuk akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi serta kredit pajak yang belum dimanfaatkan sepanjang. Akan tetapi, kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan. Pada paragraf ke-35, yaitu kriteria untuk pengakuan aset pajak tanggungan yang timbul dari akumulasi rugi pajak serta yang belum dikompensasi. Pada paragraf yang ke-36, yaitu tentang entitas mempertimbangkan kriteria dalam menilai probabilitas bahwa laba kena pajak yang akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak yang belum dikompensasikan. Selanjutnya pada paragraf yang ke-37, yaitu penilaian kembali aset pajak tanggungan yang belum diakui.
Sedangkan pada paragraf yang ke-38 tentang investasi pada entitas anak, cabang, maupun entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Seperti contoh, tidak didistribusikan, perubahan kurs valuta asing, terus pengurangan jumlah tercatat entitas pada entitas asosiasi sehingga menjadi jumlah terpulihkannya. Selanjutnya pada paragraf ke-39, yaitu entitas mengakui liabilities pajak tanggungan untuk seluruh perbedaan temporer karena kena pajak terkait dengan investasi kecuali sepanjang kedua keadaan berikut terpenuhi. Yang pertama itu entitas induk, investor atau venturer bersama maupun operator yang mengendalikan waktu perbedaan temporer. Lalu yang kedua, kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan. Pada paragraf yang ke-40, yaitu jika entitas induk mengendalikan kebijakan dividen entitas anak, masa entitas induk mampu mengendalikan waktu pengembalian perbedaan temporer yang terkait dengan investasi tersebut, termasuk perbedaan temporer yang timbul tidak hanya dari laba. Lalu pada paragraf yang ke-41 tentang aset dan liabilities non-monometer entitas diukur dalam mata uang fungsional. Dapat dilihat pada PSAK ke-10 di mana tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Pada paragraf yang ke-42 tentang investor pada entitas asosiasi tidak mengendalikan entitas tersebut dan biasanya ini tidak dalam posisi menentukan apakah kebijakan dividen. Pada paragraf yang ke-43 yaitu tentang pengaturan antar para pihak atas pengaturan bersama. Biasanya ini menyangkut distribusi laba serta mengidentifikasikan apakah keputusan atas masalah tersebut ini mensyaratkan persetujuan dari seluruh pihak maupun sekelompok pihak. Terus pada paragraf yang ke-44, entitas mengukur aset pajak tanggungan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, entitas asosiasi, serta kepentingan bersama. Nah, ini kemungkinan besar terjadi. Yang pertama itu perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang akan diperkirakan. Yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer akan dimanfaatkan. Pada paragraf ke-45, yaitu tentang keputusan apakah aset pajak tanggungan diakui atas perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, entitas asosiasi, serta kepentingan bersama. Maka entitas mempertimbangkan tersebut yang diatur oleh pada paragraf sebelumnya yaitu 28 sampai 31. Perkenalkan, nama saya Fianda Alfrilsia dengan NIM 2023-50212. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan PSAK 46 dari paragraf 46 sampai 68C. Kita mulai dari paragraf 46. Pajak ini diukur dengan tarif yang berlaku atau sudah hampir berlaku sesuai peraturan pajak. Penilaian pajak kini harus akurat dan sesuai dengan tarif hukum yang sudah ada atau akan segera berlaku. Paragraf 47, aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak dan dasar pengenaan yang sesuai dengan ekspektasi realisasi. Pajak tangguhan harus mencerminkan kenyataan cara aset atau liabilitas akan direalisasikan atau diselesaikan. Paragraf 48, tidak ada diskonto dalam mengukur aset atau liabilitas pajak. Nilai sekarang tidak digunakan, nominal tetap dicatat untuk kepraktisan. Pada paragraf 49, dampak perubahan tarif pajak diakui saat berlaku secara substantif. Pajak tangguhan harus disesuaikan begitu perubahan tarif dipastikan, tidak menunggu efektif formal. Nah, selanjutnya masih membahas tentang pengukuran. Nah,
Pada paragraf 50, paragraf ini hanya menyatakan tidak berlaku untuk pengaturan tertentu. Penyesuaian terhadap konteks yang tidak dibahas dalam paragraf 51 dan 51A. Pada paragraf 51, pajak tangguhan mencerminkan cara aset atau liabilitas akan direalisasikan atau diselesaikan. Pengukuran pajak harus sesuai dengan metode aktual penggunaan atau pelepasan aset atau liabilitas. Nah, paragraf 51A, dua faktor penting. Yang pertama, tarif pajak saat penyelesaian. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau DPP. Pajak tangguhan dihitung dengan asumsi realistis atas tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Paragraf 51B, jika pakai model evaluasi dan tidak dijual, pajak tangguhan dihitung sesuai penggunaannya, bukan penjualan. Dasar pengukuran pajak tangguhan tergantung pada cara aset akan digunakan, bukan dijual. Nah, 51C, jika properti investasi dinilai dengan nilai wajar, asumsi awal adalah akan dijual, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Jika tidak ada bukti bahwa properti akan terus digunakan, maka pajak tangguhan harus dihitung seolah properti akan dijual. Paragraf 51D, jika properti investasi dalam kombinasi bisnis dinilai dengan nilai wajar, diasumsikan akan dijual kecuali dibuktikan sebaliknya. Maksudnya, pajak tangguhan dihitung berdasarkan asumsi penjualan properti, sama seperti paragraf 51C, walau konteksnya kombinasi bisnis. Paragraf 51E, paragraf 51B, hingga 51D tidak menggantikan prinsip dasar pengakuan aset pajak tangguhan dalam PSAK. Ketentuan tambahan tersebut tetap mengikuti prinsip umum pengakuan pajak tangguhan dari paragraf 24 sampai 36. Nah, paragraf 52A, pajak penghasilan dapat dikenakan atas laba yang belum dibagikan. Pajak tangguhan atau kini yang harus dihitung berdasarkan tarif atas laba yang belum didistribusikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, ada paragraf 53, aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan. Pengukuran dilakukan tanpa memperhitungkan nilai waktu, uang demi konsistensi dan kesederhanaan. Paragraf 54, penjadwal pembalikan perbedaan temporer terlalu kompleks untuk didiskontokan. Walaupun diperbolehkan, diskonto tidak disarankan karena dapat menimbulkan inkonsistensi antar entitas. Paragraf 55, jumlah perbedaan temporer ditentukan dari jumlah tercatat aset atau liabilitas. Bahkan jika jumlah tercatat menggunakan diskonto, tetap dijadikan dasar untuk pajak tangguhan. Paragraf 56, aset pajak tangguhan harus dikurangi jika tidak cukup laba, karena pajak tersedia untuk memanfaatkannya. Evaluasi aset pajak tangguhan dilakukan setiap akhir periode pelaporan agar nilainya tetap realistis. Next, ada pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Paragraf 57, pajak kini dan pajak tangguhan diakui secara konsisten dengan pelakuan akuntansi atas transaksi asalnya. Pajak dicatat di tempat yang sama seperti transaksi dasarnya, laba rugi, ekuitas, atau penghasilan konferensi lain. Next, ada perbedaan temporer dapat dikurangi. Pada paragraf 58, pajak kini dan tangguhan biasanya diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali jika berasal dari transaksi yang dicatat di luar laba rugi, seperti ekuitas atau EOC. Nah, paragraf 59, beberapa pajak tangguhan tetap diakui laba rugi meskipun transaksi asalnya tidak. Misalnya pajak dari kombinasi bisnis goodwill atau nilai wajar instrumen tetap masuk ke laba rugi. Paragraf 60, aset pajak tangguhan dari rugi fiskal diakui di laba rugi ketika dapat digunakan untuk mengurangi pajak di masa depan. Diperlakukan sebagai penghasilan pajak dalam laporan laba rugi ketika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pos diakui di luar laba rugi. Ada paragraf 61A. Pajak kini dan tangguhan bisa diakui di luar laba rugi jika transaksi dasarnya di luar laba rugi. Misalnya transaksi yang dicatat ekuitas atau OCI, maka pajaknya juga dicatat di sana. Paragraf 62, beberapa transaksi langsung dicatat penghasilan komprehensif lain. Contoh, revaluasi aset tetap, selisih kurs, penjabaran, laporan keuangan, dan lain-lain. Maka pajaknya juga dicatat di OCI. Nah, ada paragraf 62A, transaksi tersebut langsung dicatat ke ekuitas dan bukan ke laba rugi atau OCI, misalnya koreksi kesalahan atau efek perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Nah,
Ada paragraf 63, jika sulit menentukan pajak masuk kemana, digunakan metode alokasi rasional dan sistematis. Alokasi pajak didasarkan pada porsi transaksi yang masuk ke laba rugi, ekuitas, dan OCI. Next, ada juga pos yang diakui di luar laba rugi. Ada paragraf 64. PSAK 16 tidak mewajibkan entitas memisahkan bagian revaluasi yang dikenakan pajak dan tidak. Jika pemisahan tidak praktis, perbedaan temporer dapat dianggap berasal dari selisih revaluasi. Nah, ada paragraf 65. Jika tidak dapat dipisahkan, seluruh revaluasi boleh dianggap dasar pajak tangguhan. Penyederhanaan perhitungan pajak tangguhan atas aset tetap direvaluasi. Paragraf 65A, pajak atas pembagian saham bisa timbul meskipun laba belum dibagikan. Pajak dihitung dan diakui jika pembagian dividen dalam bentuk saham dianggap sebagai distribusi laba. Next, masih membahas pos yang diakui di luar laba rugi. Ada paragraf 66, pajak penghasilan atas dividen diakui sesuai dengan perlakuan akuntansi dividennya. Jika dividen masuk ke laba rugi, maka pajaknya juga di laba rugi. Jika di OCI, maka pajaknya juga di OCI. Nah, paragraf 67, konsekuensi pajak atas dividen diakui di tempat yang sama. Dividen itu sendiri konsistensi antara perlakuan pajak dan transaksi asal. Paragraf 68, pajak ini dan tanggungan umumnya dicatat dalam laba rugi, kecuali jika transaksi asal dicatat ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Kemudian, masih di pos yang diakui di luar laba rugi. Nah, pajak penghasilan atas dividen diakui sesuai dengan perlakuan akuntansi dividennya. Jika dividen masuk ke laba rugi, maka pajaknya juga di laba rugi. Jika di OCI, maka pajaknya juga di OCI. Nah, 68B, pajak kini dan pajak tangguhan diakui di ekuitas jika transaksi yang dasarnya juga diakui di ekuitas. Jika suatu transaksi yang menyebabkan timbulnya pajak dicatat di ekuitas, bukan di laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya, maka pajak terkait yang juga harus dicatat di ekuitas agar konsistensi dengan perlakuan transaksi asalnya. Nah, yang terakhir 68C, jika pajak dikurangkan melebihi beban remunerasi, kelebihan diakui di ekuitas, pajak hanya boleh diakui di laba rugi sebesar beban yang mendasarinya. Jika lebih, sisanya harus masuk ke ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada ayat 69 dan 70. Dikosongkan atau tidak dijelaskan kemungkinan dihapus atau tidak relevan. Syarat saling hapus. 1. Hak yang dapat dipaksakan secara hukum. Entitas harus memiliki hak hukum yang dapat ditegakkan untuk menghapus jumlah yang diakui sebagai aset dan liabilitas pajak. Artinya, tidak cukup hanya ada niat atau kebijakan internal. Harus ada dasar hukum yang kuat, misalnya kontrak atau peraturan. Yang kedua, intensi penyelesaian secara neto atau bersamaan. Entitas berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas secara bersih atau neto, dikompensasikan atau dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Ini untuk memastikan bahwa dalam praktik offsetting benar-benar dilakukan, bukan hanya di atas kertas. Poin penting materi ini, offset aset dan liabilitas pajak tidak otomatis boleh dilakukan, harus memenuhi dua syarat ketat. Ada dua pendekatan penyelesaian yang diizinkan, secara neto atau net settlement, secara bersamaan atau simultan. Tujuan aturan ini adalah untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan adil dan tidak menyesatkan, dengan tidak menyembunyikan kewajiban atau melebih-lebihkan aset. Selanjutnya, penyajian aset dan liabilitas pajak. Intinya, meskipun aset dan liabilitas pajak ini diakui dan diukur secara terpisah, dalam laporan posisi keuangan, keduanya boleh disajikan secara saling hapus atau offset, jika memenuhi kriteria yang serupa dengan yang diatur dalam PSAK 50 mengenai penyajian instrumen keuangan. Poin pentingnya, penyajian aset dan liabilitas pajak ini secara saling hapus tidak otomatis, tapi harus mengikuti aturan yang serupa dalam PSAK 50. Selanjutnya, penjelasan pasal 73. Intinya, dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas dalam satu kelompok usaha bisa melakukan saling hapus antara entitas dalam grup, asalkan ada hak hukum yang dapat dipaksakan untuk melakukan atau menerima pembayaran netto tunggal. Yang kedua, ada niat untuk menyelesaikan atau menerima pembayaran netto tersebut secara bersamaan. Poin penting dari pasal
nomor 73 berlaku untuk laporan konsolidasi, bukan laporan individual. Dapat offset antar entitas dalam grup usaha, tetapi harus memenuhi dua syarat utama seperti pasal 71. Selanjutnya, paragraf 74 yang mengenai penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax assets and liabilities. Paragraf ini menjelaskan syarat saling hapus atau offsetting antara aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan. Saling hapus hanya diperbolehkan jika dua syarat utama terpenuhi. Syarat-syarat saling hapus pajak tangguhan yang pertama ada hak hukum. Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak ini terhadap liabilitas pajak ini. Yang B, pajak tangguhan terkait pajak penghasilan yang sama. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus terkait dengan pajak penghasilan yang pertama dikenakan oleh otoritas pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama, atau yang kedua dikenakan pada entitas berbeda. Asal ada intensi untuk saling menyelesaikan aset dan liabilitas secara neto atau bersamaan dilakukan pada setiap periode masa depan saat jumlah signifikan atas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan. Poin penting dari paragraf 74 yang pertama, harus ada hak hukum. Yang kedua, sama-sama terkait pajak penghasilan. Yang ketiga, boleh beda entitas atau konsolidasi, asalkan masih dalam otoritas pajak yang sama dan ada niat menyelesaikan secara bersamaan. Yang keempat, frekuensi offset harus dilakukan pada setiap periode masa depan yang signifikan. Selanjutnya, entitas kena pajak yang berbeda tapi memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto. Artinya, offset juga diperbolehkan dalam situasi entitas berbeda, misalnya dalam grup usaha, asal masih di bawah otoritas pajak yang sama. Ada niat dan rencana untuk menyelesaikan secara neto atau dihitung selisihnya atau secara bersamaan dibayar bareng. Contohnya, entitas A dan entitas B adalah anak usaha dari grup Z. Keduanya berada di Indonesia dan pajaknya dikelola oleh BJP. Jika grup Z berencana untuk mengatur aset dan liabilitas mereka agar diselesaikan secara bersamaan, maka offset diperbolehkan meskipun entitasnya berbeda. Selanjutnya ada paragraf 75, penyederhanaan penyajian. Inti materi paragraf ini menjelaskan bahwa agar tidak perlu membuat penjadwalan rinci untuk setiap perbedaan temporer, maka entitas diharuskan melakukan saling hapus atau offset. Poin pentingnya, tujuannya adalah menyederhanakan penyajian pajak tangguhan. Offset hanya boleh jika berasal dari entitas yang sama dan dikenakan oleh otoritas pajak yang sama. Ini digunakan untuk menghindari kompleksitas perhitungan atas masing-masing beda temporer. Selanjutnya, paragraf 77, beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penjelasan kalimat per kalimat. Beban penghasilan pajak ini bisa berarti pajak yang dibayar, beban atau pengembalian pajak penghasilan dari otoritas pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal. Maksudnya adalah aktivitas menu utama atau rutin dari entitas, misalnya penjualan produk jasa, disajikan sebagai bagian dari laba rugi, dicatat dalam laporan laba rugi, bukan di luar laporan utama. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, merujuk pada dua komponen laporan keuangan, laporan laba rugi untuk pendapatan dan beban rutin, dan penghasilan komprehensif lain untuk item non-rutin seperti revaluasi aset, selisih kurs, dan lain-lain. Catatan 77A dikosongkan, tidak ada ketentuan tambahan di bagian ini, hanya penomoran. Poin pentingnya, beban penghasilan pajak harus dicatat di laporan laba rugi, bukan di tempat lain. Paragraf 79. Komponen utama beban penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. 80. Komponen beban penghasilan pajak dapat mencakup yang A, yang pertama, beban penghasilan pajak ini. Yang kedua, penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak ini yang berasal dari periode sebelumnya. Jumlah beban dan penghasilan pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya. Jumlah beban penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan pajak tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru. Selanjutnya, jumlah manfaat yang timbul dari rugi yang tidak diakui sebelumnya. Selanjutnya ada jumlah manfaat dan rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya. Selanjutnya ada beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56. Dan selanjutnya ada jumlah beban penghasilan terkait dengan perubahan kebijakan, akuntansi, dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi dengan PSAK 25. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan karena tidak dapat dihitung secara retrospektif. Penjelasan setiap poin dalam paragraf 81.
Yang pertama ada gabungan pajak ini dan pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Selanjutnya ada pajak penghasilan yang terkait dengan penghasilan komprehensif lain. Pengertiannya, jika entitas melaporkan other comprehensive income atau OCI seperti keuntungan, revaluasi aset, atau lindung nilai, maka pajak atas pos tersebut juga harus diungkap. Selanjutnya ada dikosongkan, hanya nomor urut tidak digunakan bisa karena perubahan atau penyesuaian paragraf. Selanjutnya ada penjelasan hubungan beban pajak dan laba akuntansi. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dikali tarif pajak. Selanjutnya ada rekonsiliasi tarif pajak efektif dan tarif pajak berlaku. Penjelasan setiap poin dalam paragraf 81 penting membantu pengguna laporan melihat selisih atau gap antara teori pajak tarif dikali laba dan pajak nyata yang dibayar. Ini bisa menunjukkan efisiensi pajak, insentif, atau manipulasi. Penjelasannya, perubahan tarif pajak pengertian tarif pajak berubah dari tahun lalu ke tahun sekarang. Maka penjelasannya dan perbandingannya harus dicantumkan. Selanjutnya ada jumlah dan tanggal kadaluarsa dari perbedaan temporer, rugi pajak, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Pengertiannya, menyatakan potensi aset pajak di masa depan yang belum diakui. Kapan berakhirnya hak tersebut. Selanjutnya ada gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi entitas anak cabang dan asosiasi. Pengertiannya, jika investasi pada entitas lain menciptakan beda waktu pengakuan laba, misalnya metode ekuitas, pada perbedaan pajaknya juga harus diungkap. Oke, selanjutnya pengungkapan aset pajak tangguhan paragraf 82. Entitas harus mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan bukti pendukung jika pengakuan aset pajak tangguhan bergantung pada laba kena pajak masa depan. Selanjutnya, jika entitas mengalami kerugian pada periode berjalan atau sebelumnya yang berkaitan dengan aset pajak tangguhan. Selanjutnya, potensi konsekuensi pajak. Paragraf 82A. Jika entitas menyampaikan dividen kepada pemegang saham, perlu diungkapkan potensi pajak penghasilan atas dividen, termasuk konsekuensi pajak lainnya yang tidak diukur secara praktis namun berpotensi signifikan. Tujuan pengungkapan rekonsiliasi paragraf 83-84 memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami hubungan beban pajak dan laba akuntansi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan tidak kena pajak, beban non-deductible, tarif pajak luar negeri. Penjelasan rekonsiliasi tarif pajak paragraf 85. Entitas dianjurkan menggunakan tarif pajak domestik yang representatif. Jika entitas beroperasi di beberapa yurisdiksi, maka rekonsiliasi bisa menggunakan tarif rata-rata berbobot atau rekonsiliasi terpisah per yurisdiksi. Paragraf 87A, dividen entitas harus mengungkapkan pajak potensial atas dividen yang dibagikan. Informasi ini penting karena mempengaruhi sistem pengenaan pajak. Paragraf 87B, kendala praktis. Tidak selalu praktis menghitung pajak atas dividen dari luar negeri. Dalam kasus seperti itu, ungkapkan fakta dan kondisi yang menyebabkan jumlah tidak dapat ditentukan secara andal. Selanjutnya paragraf 80C, investasi di entitas anak asosiasi. Jika diwajibkan mengungkap pajak dividen 87A, maka juga wajib mengungkap perbedaan temporer terkait investasi di entitas anak atau asosiasi. Tanggal efektif umum Pesaka 46, paragraf 89. Pesaka 46 diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Paragraf 68 dari Pesaka ini diberlakukan secara prospektif, artinya hanya berlaku untuk transaksi sejak tanggal efektif, terutama dalam pengakuan aset pajak tangguhan akibat kombinasi bisnis. Ketentuan kosong paragraf 90-98D. Beberapa nomor paragraf dikosongkan 90, 96, 97, 98C sampai 98D. Artinya tidak diisi dengan isi substansi standar baru, mungkin karena perubahan atau konsolidasi konten. Selanjutnya ada PSAK terkait lainnya. Paragraf 98E sampai 98G. 98E, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. 98F, PSAK 71 instrumen keuangan. 98G, PSAK 73 sewa. Ini menunjukkan hubungan PSAK 46 dengan PSAK lain yang berdampak pada laporan laba rugi atau posisi keuangan dan dengan demikian dapat menimbulkan pajak tangguhan. Selanjutnya PSAK 46 amandemen tahun 2018 paragraf 98A menambah paragraf 27A dan 29. Penyesuaian tahunan PSAK 46 2018 paragraf 98I
menambahkan paragraf 57A dan menghapus paragraf 52B. Berlaku untuk laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019. Selanjutnya, penyesuaian nilai wajar dan revaluasi. Aset keuangan atau properti investasi dapat dicatat pada nilai wajar, terutama bila nilainya menurun dari harga perolehan. Jika terjadi revaluasi aset tetap, maka bisa timbul perbedaan temporer karena nilai yang tercatat secara komersial berbeda dengan dasar pajaknya. Kombinasi bisnis dan konsolidasi liabilitas diakui pada nilai wajar saat kombinasi bisnis terjadi. Transaksi antara entitas dalam kelompok usaha atau intragrup dihapuskan dari laporan konsolidasi. Tapi ini tetap bisa menimbulkan perbedaan temporer karena sudut pandang pajak berbeda. Selanjutnya, contoh keadaan saat jumlah tercatat atau dasar pajak. Kondisi tidak terjadi perbedaan temporer atau tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Contohnya, yang pertama, beban terakru yang sudah dikurangkan untuk keluar pajak. Selanjutnya ada utang pinjaman dicatat dan dibayar sesuai nilai awal atau tidak ada selisih. Selanjutnya, beban pendapatan yang tidak berpengaruh terhadap pajak. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.